Mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan untuk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84. Bait yang pertama, ya Yesus di Kau kurindukan. Mari kita rendahkan diri, kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh dimampukan untuk sama-sama berkumpul, beribadah bersama, walaupun masih lewat online atau live streaming. Kami mengucap syukur ketika kami yang di rumah saja dalam keadaan sakit boleh dimampukan untuk beribadah. Kami yang dalam keadaan sehat, Engkau mampukan kami untuk saling menolong satu dengan yang lain. Ungkapan syukur pula Tuhan kami naikkan kepadamu atas penyertaan dan kasih karunia-Mu yang telah kami rasakan selama 1 minggu yang telah lewat. Atas setiap berkat-Mu dan kekuatan yang Engkau berikan. Dan dalam rasa syukur kami juga ya Tuhan, kami teringat akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dengan mulut kami, tingkah perilaku kami, dan baik dengan hati dan pikiran kami. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, atas setiap kesalahan kami yang menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti hati sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, tiap-tiap hari untuk boleh lebih lagi memperbaiki diri kami, menjadi lebih dekat dengan Engkau, menikmati setiap kasih karunia. Bahkan kami juga boleh diajarkan untuk mengampuni sesama kami, seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk juga boleh bercermin melalui firman Tuhan yang akan sebentar lagi kami baca bersama, agar itu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai yang ke-33. Kitab Samuel, 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai yang ke-33. Di bawah perikop
Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud dan kesedihan Daud. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-31. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, "Tuanku, raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberikan keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MDiv, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15.
Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama bersyukur walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, khususnya tengah-tengah jemaat GKM Murungkudak, tapi kita bersyukur kasih Tuhan juga tetap bisa membagikan kasih melalui kebenaran firman, melalui ibadah bersama, melalui ibadah live streaming. Inilah sukacita kita, inilah syukur kita. Tuhan masih tetap memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kasihan Tuhan, dalam sukacita ungkapan syukur kita walaupun dalam kondisi pandemi, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Allah, mari kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Terlebih Tuhan, situasi sekarang ini, dalam kehidupan kami bersama-sama, di sekitar kehidupan kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ada keresahan, ada kegelisahan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam keresahan dan kegelisahan kami bersama-sama ingin diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum kami mendengar kebenaran firman, kami mohon Tuhan, urapan kuasa-Mu urapi kami, urapan kuasa menuntun bimbing kami, sehingga kami dapat mendengar firman, memahami dan mengerti, sehingga firman-Mu sungguh menjadi kekuatan hidup kami, dasar kehidupan kami, semangat kami, dan tuntunan kami, sehingga kami tetap hidup, tetap kuat dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Allah dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai 51, dengan perikop roti hidup. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes, secara khususnya Yesus yang memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperkenalkan Yesus, tidak selamanya dapat diterima. Tidak selamanya dapat dipahami. Tidak selamanya dapat dimengerti. Dan tentunya semuanya yang menentukan adalah sikap hidup dari manusia itu sendiri. Dan melalui nas ini, secara khususnya yang digumuli atau yang diingatkan oleh Yesus adalah tentang bagaimana sikap hidup seharusnya sebagai umat manusia, sebagai umat-umat yang sudah tahu tentang kehidupan dalam Tuhan. Yesus menyoroti sikap daripada kehidupan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya sikap hidup yang merasa dia lebih dari segala-galanya. Dia lebih dari orang lain. Sehingga sikap hidupnya sering merendahkan orang lain, apalagi dari latar belakang orang yang biasa. Dan sikap inilah yang sebenarnya sangat-sangat tidak disukai oleh Yesus. Sangat-sangat diingatkan dan sangat dikritik oleh Yesus. Karena sikap seperti ini tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemajuan, tapi justru menjadi penghalang, justru akan membunuh kehidupan-kehidupan yang baik, yang harusnya menjadi sesuatu kebaikan bagi semua orang, tetapi justru dibatasi, bahkan dibuat sehingga semuanya menjadi tidak seperti apa yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang diperhadapkan pada kita saat ini. Sikap orang Yahudi adalah dia datang kepada dia dan melihat dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berarti gambaran bahwa orang Yahudi tidak menyukai keadaan Yesus. Orang Yahudi tidak menyukai apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika memperkenalkan diri sebagai yang diutus oleh Allah, sebagai Tuhan yang hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan manusia, ia tidak menerima karena ia hanya memandang secara manusia, ia hanya memandang secara dunia, sehingga ia mengatakan, bukankah Yesus ini anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama yang dilihat mereka adalah Yusuf. Yusuf adalah keluarga sederhana. Yusuf adalah hanya mempunyai pekerjaan sebagai tukang kayu. Tapi apakah kuasa kasih Allah bisa dibatasi? Bahwa Yesus harus lahir, Yesus harus dinyatakan Allah menjelma manusia dari golongan raja. Apa dia harus lahir dari golongan bangsawan supaya dihargai, dihormati? Tidak bisa. Karena karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dia bisa berkarya melalui siapapun. Melalui keluarga sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira kenapa Tuhan Yesus, dia lahir ke dunia, dia menjelma dalam rupa manusia melalui keluarga sederhana. Keluarga sederhana biasanya pemikirannya, sikap hidupnya masih banyak yang polos, masih banyak yang sederhana, masih banyak yang rendah hati. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari keluarga sederhana. Kebanyakan kehidupan manusia, walaupun tidak semua,
Ketika mereka lahir dari golongan raja, golongan ningrat, bangsawan, biasanya mereka sudah mempunyai keakuan, kesombongan, keegoan. Dan itulah Tuhan tidak mau. Dia lahir, berkarya melalui orang-orang. Dan Tuhan Yesus memang lahir, kenapa dari Yusuf dan Maria? Karena sesuai nubuatan kitab para nabi, bahwa ia akan lahir dari keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang mau dinyatakan Allah. Dan sikap ini yang senantiasa dikritik oleh Yesus. Sikap yang tidak menguntungkan. Sikap yang tidak membangun tapi menghancurkan. Sikap-sikap inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus dengan ketulusannya ia mau mengajar, dengan ketulusannya ia mau menyampaikan, dengan ketulusannya ia menyampaikan tentang berita keselamatan melalui roti kehidupan dalam hidupnya. Orang Yahudi tidak bisa menerima. Orang Yahudi tidak mengerti. Karena mereka hanya melihat secara duniawi, secara kemanusiaan Yesus. Dia tidak melihat keilahian yang ada dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dalam minggu-minggu ini masih suasana Hari Pemuda, khususnya juga bagi para pemuda. Mari sikap yang dikritisi oleh Yesus ini tidak menjadi bagian sikap hidup kita. Kita bersama-sama belajar untuk rendah hati, belajar untuk terbuka, belajar untuk tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Kita tidak melihat lagi dari golongan dia golongan ningrat atau golongan biasa. Tapi kita bersama-sama harus punya pemahaman pemikiran bahwa hidup kita di mata Tuhan, siapapun kita, sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pun juga dalam menyatakan karyanya, dia bisa melakukan melalui siapapun. Oleh sebab itu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita diajar untuk belajar rendah hati. Kita bersama-sama belajar kepada siapapun. Kita tidak boleh memandang sebelah mata orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita melalui orang yang sederhana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti pernah cerita dalam sekolah minggu, Tuhan Yesus berjanji dengan orang kaya. Dia mau datang. Tunggu hari ini saya mau datang. Mulai pagi, orang kaya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Makanan, fasilitas apapun. Tempat duduknya Tuhan Yesus disiapkan dengan begitu luar biasa. Karena yang datang ini Tuhan Yesus. Bukan tamu yang biasa. Tamu yang luar biasa. Mulai pagi dia mulai duduk. Menunggu karena Yesus. Pas satu ketika ketok-ketok, wah ini pasti Yesus datang. Yang datang adalah pengemis. Sana, saya nggak ada menunggu kamu. Tamu saya nggak ada yang seperti kamu. Sana, keluar, pulang. Gak lama lagi datang para janda duda yang yang berkekurangan. Dibukanya dikira Yesus, lain juga disuruh pulang. Dan berbagai orang-orang yang datang pada Yesus, kepada orang kaya tadi, dalam rupa orang sederhana, dalam orang-orang yang papa. Lalu setelah itu orang kaya mengatakan, wah Yesus ini pembohong. Dia katanya mau datang hari ini. Saya sudah tunggu-tunggu mulai pagi, gak datang-datang. Lalu Yesus mengatakan, saya sudah datang berapa kali, tapi kamu selalu menolak aku. Kamu selalu mengusir aku. Kapan Tuhan Yesus datang? Saya tadi datang melihat orang-orang yang papa. Orang miskin, orang janda duda, pengemis, dan seterusnya. Saya sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketika manusia hanya melihat dari sisi
ukuran dia, sulit manusia mengerti kehadiran Tuhan. Sulit manusia mengerti akan kasih Tuhan. Sulit manusia mengerti akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik. Dan ketika Tuhan datang melalui orang-orang yang sederhana, tentunya kita diajak untuk menghargai, menghormati. Dan itu juga kehidupan-kehidupan demikian. Bukan hanya untuk hidup saya dan saudara, tetapi kehidupan kita bersama dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap rendah hati, sungguh-sungguh akan membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Keluarga kita akan menjadi lebih baik, jemaat kita akan menjadi baik, bahkan ketika hidup di sekitar kita, lingkungan kita pun akan menjadi lebih baik. Dan orang akan selalu berpikir, wah baiknya orang itu, ramahnya orang itu, rendah hatinya orang itu. Tetapi ketika ada keangkuhan, kesombongan, mungkin tidak pujian, tapi cacian. Oh betapa sombongnya orang itu, oh betapa angkuhnya orang itu, oh betapa penemustinya orang itu, dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu pesan firman hari ini, di mana Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup, kehidupan dari Tuhan, tatanan aturan dari Tuhan, sikap hidup dari Tuhan, kehidupan yang diberikan Tuhan sebagai tanda kasih keselamatan. Mari itu menjadi bagian dasar hidup kita. Jangan kita mempertahankan kemanusiaan kita, jangan mempertahankan keegoan kita, tapi kita mau membuka hati kita untuk Tuhan. Kita membuka hati kita untuk belajar kehidupan dari Tuhan, dan kita membuka hati kita untuk belajar mempraktekkan kehidupan dari Tuhan. Karena kehidupan dari Tuhan, roti surga dari Tuhan, itu sungguh akan menjadi berkat. Karena dikatakan, siapa yang sudah makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Apa maksudnya, saudara? Hidup untuk selama-lamanya, hidup kita akan menjadi berkat, baik untuk hidup kita dan untuk orang lain. Itulah kata-kata hidup selama-lamanya. Dan kita percaya, hidup selama-lamanya juga diartikan adalah kehidupan kekal. Jadi inilah saudara, karena ketika kita tidak melakukan kehidupan Tuhan, berarti kita dianggap mati secara iman. Mati dalam sikap hidup kita. Tetapi ketika kita melakukan kehidupan dalam Tuhan, kehidupan keterangan dari Tuhan, kita terus hidup. Rohani kita hidup. Kehidupan kita akan terus hidup, dapat memberlakukan itu di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini pesan firman untuk kita bersama. Mari kita bersama-sama, kita sadar hidup kita sewaktu-waktu juga bisa seperti orang Yahudi. Kita lupa dengan Tuhan, keegoan kita, kesombongan. Tetapi kalau firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, mari kita rubah hidup kita. Kita tidak menjadi orang Yahudi, tapi belajar menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersama-sama belajar untuk tidak mempertahankan ego kita, tapi kita bersama-sama merendahkan hidup kita, membuka hati kita untuk hidup di dalam Tuhan. Karena hidup yang demikianlah hidup yang akan menjadi berkat bagi diri kita dan keluarga kita. Hidup yang demikianlah hidup yang membangun, bukan menghambat, bukan merusak, tapi justru mengembangkan dan membangun sehingga kehidupan kita bersama-sama akan menjadi maju dan menjadi besar dan menjadi berkualitas. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sejenak, dan setelah itu kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama sebelum masuk saat teduh, mari kita bertanya pada diri kita, apakah yang sudah kita buat? Masihkah hidup kita juga seperti orang Yahudi yang sering suka bersungut-sungut, yang sering suka meremehkan orang lain? Ataukah kita sudah mulai membenahi dan merubah hidup kita? Kita belajar hidup rendah hati, hidup kehidupan di dalam Tuhan, hidup dengan kehidupan yang baik dari Tuhan, hidup sebagai anugerah kasih Tuhan, sebagai wujud karya keselamatan dari Tuhan.
Tentunya jawabannya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi melalui firman Tuhan, kita diajak untuk hidup di dalam Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu sudah mengingatkan kami, sudah menegur kami, sudah menasihati kami dan meneguhkan kami. Kami diingatkan Bapa, sikap hidup kami sangat menentukan untuk hidup kami selanjutnya. Bapa, kami bersama-sama disadarkan melalui kebenaran firman. Kami sadar Tuhan, sewaktu-waktu hidup kami masih seperti orang Yahudi yang melihat segala sesuatu dengan hanya kacamata manusia, kacamata dunia. Tidak melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Tidak melihat segala sesuatu dengan kacamata kehidupan dari Tuhan. Sehingga kadang-kala hidup kami bisa salah langkah. Hidup kami justru tidak menjadi berkat karena kami sering mengadili, kami sering meremehkan orang lain, kami sering memandang orang lain lebih rendah dari kami. Tapi kami beri sama diingatkan oleh kebenaran firman, apapun kehidupan kami, apapun jabatan kami, apapun pengetahuan kami, ajarlah kami tetap rendah hati, supaya apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sungguh akan menjadi berkat. Ajarlah kami juga bersama-sama dengan segala apa yang Tuhan berikan, kami juga tetap dimampukan untuk dapat menghargai orang lain, menghormati orang lain, belajar kehidupan dari orang lain. Karena Tuhan juga mau berbagi kasih melalui kehidupan orang sekitar kami, yang untuk menjadi berkat hidup kami. Dan Tuhan juga berbagi kasih dalam kehidupan kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Sehingga roti yang hidup itu sungguh-sungguh menjadi kehidupan kami, dasar kehidupan kami, untuk terus dapat hidup di dalam Tuhan. Bahkan kami diantarkan pada akhirnya menuju kehidupan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, teguhkan dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk melakukannya. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur Tuhan, kasih-Mu tetap mengasihi kami, kasih-Mu tetap melawat kehidupan kami. Tengah-tengah kehidupan jemaat, secara khusus di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan Bapa apa menjadi pergumulan kami. Dengan pandemi COVID-19 ini Bapa, kami tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tatap muka. Tapi kami hanya bisa melaksanakan ibadah dengan online. Tapilah Bapa pelayanan yang dapat kami berikan, dan pelayanan yang Tuhan sudah bagikan bagi kami. Biarlah Bapa melalui pelayanan ini Tuhan memberkati. Berkati kami semua Bapa yang terlibat dalam tugas dan pelayanan ini. Sehingga melalui kehadiran kami semua Tuhan, jemaat-jemaat tetap dikuatkan, diteguhkan, dan jemaat-jemaat tetap diberikan semangat dalam kehidupannya dalam pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau berkati kami, pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan, walaupun dengan pelayan-pelayan terbatas. Berkati juga Tuhan program-program kerja kami. Berkati juga Tuhan kami semua yang terlibat dalam tugas dan pelayanan ini. Baik kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pikaris, penetua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh pengurus-pengurus kategorial. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Baik kami pembawa pelayan firman, liturgus, pembawa berita jemaat, pembawa doa, song leader, pemain musik, dan bahkan anak-anak kami, saudara kami yang juga dalam mempersiapkan pelayanan online melalui live streaming. Tuhan, semuanya kami ambil bagian, Tuhan berkati. Pakai kami Tuhan untuk terus menjalani saluran kasih dan pelayanan Tuhan. Berkati hidup kami, masa depan kami, harapan rencana kami, keluarga kami masing-masing Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya Bapa. Kami semuanya ambil bagian dalam pelayanan ke dalam pengasihan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan pada saat ini.
Kami juga serahkan secara khusus Tuhan, seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen di mana-mana tempat, secara khususnya keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat GKI Murubudak ini. Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing, pribadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami selaku orang tua, selaku anak-anak, remaja dan pemuda, janda duda, anak yatim piatu. Kau berkati juga Tuhan dalam tugas dan pekerjaan kami. Baik kami selaku petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta. Kami sebagai aparat hamba Tuhan, pelajar, siswa dan mahasiswa. Tuhan memberkati kami. Secara khususnya Tuhan Kau memberkati kehidupan anak-anak kami Tuhan. Di mana anak kami Tuhan dalam sekolah mereka tidak bisa sekolah dengan tatap muka, melainkan melewati online dan virtual. Kami serahkan Bapak anak-anak kami Tuhan supaya mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tetap bersemangat Bapak dan berikan roh hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan. Si anak-anak kami bisa mengikuti semuanya dan sungguh menjadi kecerdasan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, oleh sebab itu kami serahkan, pertaruhkan ke dalam pengasihan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami serahkan secara khususnya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan dalam pandemi COVID-19 ada beberapa saudara kami yang juga terpapar COVID-19 ini Bapa. Dan banyak saudara kami Bapa yang sudah mampu melewati. Tapi mereka bersama-sama ada yang sudah negatif, ada yang masih belum negatif. Mereka masih bersama-sama dalam menjalani isoman. Kami serahkan Bapa semua saudara kami Bapa. Setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka masing-masing mengalami pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan, ketenangan, roh kedamaian, roh tidak takut akan semua yang dialami dan mempercayakan semua dalam Tuhan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau tahirkan, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan. Jemaat-jemaat-Mu semuanya menjadi sehat seperti sedia kala. Karena kami percaya Bapa, ketika kami harus mengalami, mampukanlah kami menyikapinya dengan bijaksana. Karena supaya kami bersama-sama juga bisa berbagi kasih, berbagi peneguhan penguatan bagi saudara kami yang lainnya. Saya kami percaya dengan itu semuanya kami saling menguatkan di dalam Tuhan. Bapa surga, demikian juga Tuhan saudara kami yang mengalami sakit, apapun penyakit sakit mereka Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu Tuhan juga akan senantiasa menolong mereka, menjawab mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Baik melalui obat-obatan, tantangan para medis dan bahkan melalui kuat kuasa musisat-Mu. Oleh sebab surga, biarlah semuanya satu persatu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan mengetahui saudara kami semua yang sakit. Dan kami percaya Tuhan juga melawat mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami serahkan juga jemaat-jemaat dalam berbagai pergumulan dalam kondisi COVID-19 ini Bapa. Engkau juga menolong mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, baik pergumulan apapun mereka hadapi, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi mereka, harapan, cita-cita masa depan mereka, kami serahkan, pertaruhkan semua dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama kehidupan kami semua. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami bersama-sama. Kami serahkan jemaat-jemaat Bapa, oleh kasih anugerah-Mu walaupun dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap merasakan kasih sukacita, sehingga kami tetap dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur dalam Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat-Mu. Tambahkan karena tambah karunia, berkat tambah sukacita. Sehingga kami semakin dibawa dekat dengan Tuhan, semakin dikuatkan, dan semakin hidup dan semakin mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih oleh surga, demikian juga Tuhan. Kami serahkan juga upaya-upaya kami bersama pemerintah, di mana dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Di mana-mana Bapa,
Pandemi COVID-19 sungguh membawa kegelisahan dan ketakutan. Kami bersama berdoa Bapa, kami serahkan supaya semua upaya-upaya, baik upaya pribadi, upaya keluarga, upaya gereja, bangsa, negara. Kami serahkan Bapa semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, memberkatinya semuanya itu. Sehingga upaya-upaya itu akan menuntaskan. Upaya-upaya itu akan melepaskan hidup kami bersama-sama sebagai warga negara Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, oleh sebab itu ajarlah kami Bapa untuk mematuhi semua upaya-upaya itu. Ajarlah kami mematuhi semuanya dengan aturan-aturan, tetap mempergunakan protokol kesehatan. Ajarlah kami Bapa untuk tidak mengabaikan. Ajarlah kami Bapa untuk tidak menantang. Karena kami percaya Bapa, semuanya terjadi juga dalam rangka untuk mendidik kami, mengajar kami untuk belajar hidup tertib, untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan. Bapa di surga, oleh sebab itu semuanya kami serahkan Tuhan. Bahkan dalam menyikapi ini para pemimpin negara kami, dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan juga memberkati, supaya kami, para pemimpin kami, semakin berhikmah dan semakin bijaksana menyikapi ini. Supaya semuanya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami bersama-sama. Bapa dalam surga, biarlah semuanya kami serahkan Tuhan. Secara khususnya Tuhan, pemerintahan kami ada di tempat ini. Bapa di surga, biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami, harapan rencana masa depan kami, pelayanan kami, bahkan kehidupan bangsa negara kami, biarlah kami serahkan dan pertaruhkan semua dalam Tuhan. Kami percaya kasih-Mu terus menyertai, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah Bapa seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan pintakan, dengan segala kerendahan hati kami Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dengarkan nas pengantar yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, walau dalam masa pandemi yang masih berlangsung, Engkau tetap berkenan menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami pengharapan, bahkan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini Tuhan, dengan rasa syukur atas semuanya itu, dengan rela hati, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berapapun jumlahnya, kami mohon Engkau memberkatinya, agar boleh dipergunakan untuk boleh saling membantu satu dengan yang lain melalui pelayanan di gereja dan jemaat-Mu di Murung Pudak ini. Begitu juga Tuhan yang masih ada pada kami, kiranya Engkau juga berkenan memberkatinya, agar boleh kami pergunakan dengan bijaksana dalam kami menata kehidupan kami dan kembali berusaha, sehingga apapun yang kami peroleh itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, kehidupan kami agar boleh menjadi persembahan yang berkenan dan yang berbau hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, Di Sini Aku Bawa.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen, dan nanti akan diakhiri dengan haleluya, haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersama akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.